Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang teman-teman di Submaxi Channel, channel yang membahas seputar review motovlog dan juga staycation. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini. Untuk perjalanan kali ini kita bakal bikin full video perjalanan lagi ya teman-teman. Sekarang lokasi saya ada di bawahnya atau di sebelahnya jembatan Suramadu di Surabaya Utara ya tentunya. Jadi di video kali ini kita bakal bikin satu video full perjalanan dari POV ya, dari jembatan Suramadu ya, dari jembatan Suramadu sampai ke Kota Sidoarjo. Tapi nanti nggak sampai ke mana alun-alun Kota Sidoarjo ya, mungkin videonya akan saya akhiri di mana ya, Terminal Bungurasi aja kali ya, Terminal Bungurasi, jadi di Stasiun Waru lah nanti. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah menonton channel saya atau baru kali ini nonton channel saya, silahkan masuk dulu ke channel saya, lihat-lihat dulu, siapa tahu ada informasi-informasi seputar rute perjalanan, seputar jalur-jalur alternatif ya, seputar staycation juga kita sudah pernah bikin videonya. Silakan teman-teman berkunjung dulu, siapa tahu ada informasi menarik, informasi yang informatif untuk teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe bagi teman-teman yang merasa bahwa video-video di channel saya ini sangat membantu teman-teman. Ya itulah, ini ada SDN baru ya, nggak baru sih, udah beberapa tahun ini memang. Di sebelah kiri ini teman-teman, di sebelahnya Kedung Cowe ini adalah terminal ya, Terminal Kedung Cowe. Nah, Terminal Kedung Cowe ini adalah terminal tempat peristirahatannya Surabaya Base. Kita udah pernah bikin video tentang belum sih, kita pernah bikin video singgung tentang bagaimana caranya dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Terminal Bungurasi, salah satunya bisa menggunakan Surabaya Base. Nah, Surabaya Base itu tadi teman-teman, itu kalau malam ya, kalau tidak beroperasi semuanya standby-nya di Terminal Kedung Cowe. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk perjalanan kali ini kita bakal, berarti kita full dari utara ke selatan ya teman-teman. Full dari Surabaya Utara ke Surabaya Selatan. Untuk videonya kurang lebih, ini video panjang ya teman-teman, cuman untuk memberitahu jalur tercepat ya, jalur tercepat dari Surabaya Utara ke Surabaya Selatan. Kita juga bakal lewatin jalur utama ya, jadi kita nggak lewat jalur alternatif dulu, kita lewat jalur utama karena kita belum pernah bikin video jalur utamanya dari Surabaya Utara, khususnya dari Suramadu ke Bungurasi atau ke Sidoarjo teman-teman. Kalau untuk video dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Terminal Bungurasi kita udah pernah bikin, videonya ada di pojok kanan atas, teman-teman bisa lihat dulu. Jadi tentunya ini jalurnya berbeda teman-teman, jalurnya berbeda. Kita juga bakal lewat jalur utama, tapi nanti di tengah-tengah itu kurang lebih sama. Jadi mungkin samanya itu nanti ketika udah nyampe di Monumen Bambu Runcing. Nah itu sama jalurnya seperti yang kita dari Pelabuhan Tanjung Perak, seperti itu teman-teman. Untuk hari ini cuaca alhamdulillah cerah sekali, jam 11 siang ya. Kebetulan hari ini saya rekam ini di hari Jumat, jadi saya mau sekalian sholat Jumat, cari di daerah Surabaya Selatan sana. Jadi saya juga mungkin untuk kali ini kecepatannya akan sedikit kencang ya, karena tinggal setengah jam lagi untuk sholat Jumat, jadi saya juga memangkas waktu. Di sini dari teman-teman, saya mau cek ombak aja sih, siapa sih di sini dari teman-teman yang berasal dari Surabaya Utara. Mungkin banyak yang dari Surabaya Utara atau dari Surabaya Selatan. Sebutkan
salah satu keistimewaan Surabaya Utara, teman-teman. Karena kalau dari saya sendiri, saya dari Surabaya Utara. Saya dari kecil, saya dari lahir itu udah di Surabaya Utara. Dan apa ya? Bagi saya di sini spesialnya tuh mungkin karena orang-orangnya. Jadi bahkan kalau misalkan ada istilah anak sekarang itu culture shock ya, ada perbedaan budaya yang bikin kaget gitu ya. Ya Surabaya Utara ini kalau misalkan dibandingin sama wilayah Surabaya yang lain itu jauh berbeda sekali, teman-teman. Jauh berbeda sekali. Cenderungnya di sini tuh apa ya? Di sini banyak yang berdagang ya. Lalu di sini lebih banyak orang didominasi oleh warga Madura khususnya. Dan saya juga kalau teman-teman ngikutin ini apa Instagramnya Love Surabaya, terus juga Explore Surabaya, ketika apa ya, ketika warga Surabaya itu udah tahu gitu loh kalau jeleknya orang Madura gitu loh, khususnya dalam bermasyarakat ya, bukan dalam bermasyarakat tapi lebih tepatnya dalam di lingkungan gitu loh, lebih kayak apa, lebih mungkin ya dinilainya lebih gerasak gerusuk gitu kali ya, bahasa halusnya gerasak gerusuk, lebih apa ya, lebih gak mau sabar gitu loh, lebih ya gitulah pokoknya teman-teman. Dan situ selalu apa, memojokkan warga Madura gitu loh, yang tinggal di Surabaya, yang apa, selalu istilahnya dipelat sebagai perusuh gitu. Tapi walaupun dibilang perusuh lah atau apa, selalu bikin onar lah atau nggak mau diatur lah, itu pasti di postingan tersebut nggak akan ada pembelaan dari orang Madura, nggak akan ada orang Madura yang komen juga gitu loh. Itu karena ya orang Madura apa untuk explore Instagramnya nggak ngeliatin info-info kayak gitu teman-teman. Jadi itu yang saya lihat juga gitu loh, dari saudara-saudara, dari tetangga-tetangga yang Madura, itu rata-rata memang explore Instagramnya lebih random, lebih banyak video-video yang ya have fun aja gitu loh, nggak yang terlalu nyari informasi gitu-gitu. Jadi ketika di postingan Love Surabaya, di mana Explore Surabaya, ketika ada yang komen tentang Madura itu bikin onar lah, apalah, perusuh, nggak bisa diatur, itu pasti nggak ada orang Madura yang ini, nggak ada orang Madura yang komen atau mengiyakan atau menolak gitu ya, atau membantah gitu. Karena orang Madura sendiri itu explore Instagramnya itu nggak ada yang Love Surabaya itu nggak ada, jarang sekali teman-teman, seperti itu. Ini kalau ke kanan ke Jalan Kapas Kerampung ya teman-teman, ke Kaza City Mall, terus ke Stadion 10 November Tambak Sari Surabaya. Namun walaupun begitu kita juga tidak bisa mengecilkan begitu saja ya, walaupun memang orang-orangnya sendiri memang seperti itu ya. Tapi fun fact-nya adalah teman-teman, bagi Surabaya ya, bagi warga Surabaya di tahun 1945, nah ini kebetulan kan masih, saya rekam ini masih tanggal 18 Agustus kemarin, banyak upacara bendera kemerdekaan gitu ya. Fun fact-nya adalah ketika berita Bung Karno itu menyampaikan proklamasi, disampaikan ke seluruh radio-radio di seluruh Indonesia, salah satunya di Surabaya. Ketika di Surabaya itu tidak menggunakan bahasa Indonesia, teman. Jadi teks proklamasi itu ketika nyampe di radio Surabaya itu tidak menggunakan bahasa Indonesia, tetapi menggunakan bahasa Madura. Itu fun fact-nya teman-teman. Teman-teman bisa cari sejarahnya, teks proklamasi radio Surabaya itu yang digunakan pasti yang digunakan pertama adalah teks proklamasi dalam bahasa Madura. Kenapa? Karena dulu itu orang-orang Belanda atau orang-orang Jepang ya, itu lebih memahami bahasa Indonesia. Sementara warga Surabaya juga banyak yang memahami bahasa Madura. Oleh karena itu, waktu dulu itu di tahun 45 di Surabaya, radio Surabaya itu menyiarkan teks proklamasi itu dalam bahasa Madura.
begitu teman. Jadi teks bahasa Madura itu juga sangat berpengaruh di Surabaya gitu, karena waktu itu salah satu wilayah konflik yang paling tinggi adalah wilayah Surabaya, karena memang Surabaya itu adalah kota yang strategis teman-teman. Dia kota kedua terbesar dan sekaligus juga kota pelabuhan, yang mana kalau teman-teman tahu juga kota pelabuhan itu pasti identik dengan kota industri biasanya gitu teman-teman. Pokoknya kota-kota yang deket-deket laut punya pelabuhan itu pasti banyak industri, banyak kalau zaman dulu tuh apa ya, saudagar-saudagar dalam berdagang gitu teman-teman ibaratnya. Karena kan dulu kan belum ada pesawat seperti itu. Oke, back to topic. Kok kebanyakan ngomongin Madura. Ini kita sudah sampai mana ya ini ya? Karang 4 lurus. Ini kita mau ke Karangmenjangan sih teman-teman. Ini udah mau masuk Karangmenjangan. Ini kalau ke kanan ke stadion nggak bisa sih. Ini kalau ke kanan ke Ambengan. Us. Ibu-ibu berbahaya nyetirnya. Nggak lihat spion. Ini Gedung Seroko teman-teman. Jam 11:13. Waduh. Cepatlah. Ini mau Jumatan 11:30 ya. Tapi masih sholat aman. Ini satu jalur ya teman-teman, Jalan Tambang Boyo. Jalan Tambang Boyo ini satu jalur, jadi nggak bisa nggak bisa lawan arah teman-teman. Wah ya ini salah aku, ini harusnya ambil kiri aja tadi, tapi nggak apa-apa. Oke, ini lurus itu rumah sakit Dr. Sutomo. Nah itu ya, RSUD Dr. Sutomo. Terus kalau ke kanan itu rumah sakit Erlangga, rumah sakit gigi Erlangga. Terus juga Universitas Erlangga kampus B. Kalau lurus ke kampus B. Kalau ke kiri ke kampus A. Sebelah kanan ini ada rumah sakit Husada Utama. Waduh, solarnya ini adalah SMA Negeri 4 Surabaya. Kita udah masuk SMA Negeri 4 Surabaya dan ini berarti sudah masuk ke wilayah Gubeng ya teman-teman. Ini ada kantor PDAM. Nah di sini ada 3 row jalan yang berbeda. Kalau ke kiri itu ke stasiun Gubeng Baru, ke Jalan Ngagel. Kalau lurus yang ke bawah ini balik lagi ke Tambang Boyo, balik lagi ke Stadion 10 November, ke Kaza. Nah kalau ke sini kita masuk ke kota Madya, kota Surabaya. Kita mau ke mana? Jalan Pemuda, mau ke Jalan Ngagel bisa. Nah tepat di depan itu ada patung Surabaya yang ada di BMX Park, di apa ya namanya? Di belakangnya Delta itu loh teman-teman. Di belakangnya Mount Castle. Nah ini adalah monumen kapal selam Surabaya. Ijo. Ayo ijo. Jumatan. Push. Waduh, ibunya ini pisang kayaknya. Ada yang nyiarin liputan kayaknya. Oke, kita sudah masuk ke Jalan Pemuda. Nah, habis ini kalau misalkan teman-teman dari Pelabuhan Tanjung Perak itu datangnya dari lurus sana. Kalau dari lurus sana itu belok kanan ke Monumen Bambu Runcing. Nah, kalau kita itu dari sini, jadi kita nanti belok kiri. Ini adalah Mall Plaza Surabaya ya? Plaza Surabaya, atau teman-teman dulu ngomongnya adalah Delta Plaza. Nah, sejarahnya sih dulu katanya di sini ini adalah rumah sakit rumah sakit Simpang, tempat dilarikannya banyak pasien-pasien dari pertempuran 10 November.
Nah, ini ya ada Tugu Pancuran, Pancuran bukan Pancoran, gitu ya. Ini kita belok kiri teman-teman. Itu sebelah kanan itu adalah Balai Pemuda Surabaya, Museum Surabaya juga, tengah malam alun-alun kota Surabaya juga. Kalau kita dari pelabuhan itu lurus dari sana belok kanan ke sini. Kalau hari ini kita ke sini belok kiri gitu teman-teman. Ini kita tinggal lurus aja ya teman-teman, nggak perlu belok-belok, tinggal lurus saja lempeng sampai nanti nyampe Sidoarjo. Jadi tadi yang lumayan berlika-liku itu cuman di sana aja, dan itu enak banget buat teman-teman yang naik mobil, naik motor ya. Dua-duanya sama-sama enak, jadi nggak perlu khawatir ya. Baik mobil, baik motor, saya pasti mencarikan jalan yang paling enak ya untuk digunakan, nggak cuma untuk motor tapi juga untuk mobil. Kenapa? Karena kalau cuma motor saya juga supir mobil gitu loh. Jadi saya juga nyetir mobil, jadi nggak nyaman juga kalau rutenya itu cuma bisa dilewatin motor. Kalau dilewatin motor saya kan bilang di awal cuma bisa dilewatin motor gitu teman-teman. Ini jalannya tinggal lurus ya. Ini adalah simpang simpang Sapi Karapan. Jadi putaran balik Sapi Karapan, yang mana pasti legend sih kalau anak-anak, khususnya tahun akhir-akhir 90-an lah. Kalau lewat sini pasti pernah ditilang biasanya. Saya juga salah satunya soalnya. Sekarang kita udah masuk ke Jalan Urip Sumoharjo. Kalau nyampe sini, ini rutenya udah sama seperti video yang waktu itu saya buat dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Terminal Bungurasi ya teman-teman. Jadi videonya sama, maksudnya rutenya sama persis. Ini banyak teman-teman atau orang-orang ke kiri. Ini karena ya ngadem. Panas bro. Surabaya itu salah satu kota terpanas ya, tapi Sidoarjo itu lebih panas loh teman-teman. Nggak tahu ya, ngerasa gitu juga atau enggak teman-teman. Kok soalnya saya dulu itu pernah pulang dari Trawas. Pulang dari Trawas itu jam berapa? Jam seginian lah, jam seginian. Jam seginian bener, 11:30-an lah waktu itu. Nyampe Sidoarjo itu Masya Allah panasnya. Itu gak karu-karuan teman-teman. Bener-bener gak karu-karuan, apalagi udah mau panas. Nyampe Pasuruan itu masih oke lah gitu loh. Pasuruan itu aja nggak terlalu ya oke lah, panasnya masih standar lah, sama kayak Surabaya. Tapi kalau udah masuk Sidoarjo, udah nyampe Porong itu, masuk sampai ke Candi itu, panasnya itu sampai kerasa. Itu kita udah pakai jaket yang paling adem saya itu. Habis itu kena macet lagi di Gedangan itu, aduh. Itu bener-bener gak main-main itu panasnya itu teman-teman. Kalau bagi saya ya, mohon maaf ini kalau teman-teman warga Sidoarjo apakah merasakan hal yang sama. Ketika nyampe Surabaya, udah nyampe Ahmad Yani gitulah, emang beda kerasanya teman-teman, beda. Itu waktu itu saya bonceng ya, terus yang saya bonceng bilang kalau kok beda ya mas, habis dari Sidoarjo tadi masuk Ahmad Yani itu langsung beda gitu loh, lebih adem. Walaupun ya nggak jauh-jauh banget, tapi kerasa bedanya teman-teman, kerasa banget bedanya. Saya kira Surabaya itu udah panas banget gitu loh. Ternyata waktu saya ke Sidoarjo siang-siang, Masya Allah. Pantas ya konten kreator itu banyak yang konten itu di Sidoarjo mengeluhkan cuaca panas, mengeluhkan kemacetannya gitu loh ya. Mas Pepeng gitu ya, Mas Rudi itu juga salah satunya, Mas Rudi yang di Komedi Sunday itu juga ngomong. Mas Rudi itu teman teman angkatan saya dulu di SMA, seangkatan.
Oke, ini kita ambil agak ke kanan ya teman-teman. Jadi mau masuk setelahnya apa Taman Bungkul tadi. Ini kita ambil agak ke kanan. Kenapa? Karena di sebelah kiri ini adalah Masjid Al Falah, salah satu masjid besar juga yang ada di kota Surabaya. Dan kebetulan hari ini hari Jumat, jadi pasti banyak yang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jadi banyak yang parkir di sebelah kiri mobil-mobil. Dan itu memang sudah sering ya, karena memang parkirnya parkir insidentil. Jadi insidentil itu kan parkir yang dipakai atau dibuka ketika ada satu momen tertentu. Nah ini kan cuma hari Jumat aja, setiap hari Jumat. Selain hari Jumat nggak pernah ada teman-teman, nggak pernah ada parkir di situ. Jadi pasti tertib teman-teman. Sekarang kita sudah memasuki Wonokromo ya teman-teman. Sebelah kanan itu adalah Kebun Binatang Surabaya, yang sekarang juga buka malam-malam, tengah malam ya, malam-malam gitu loh. Buka malam-malam juga. Di situ adalah terminal Joyoboyo. Udah sampai Wonokromo jam 11 lebih 24. Tinggal dikit teman-teman perjalanannya, alhamdulillah. Nah, saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang menggunakan sepeda motor, saya tidak mengajarkan, apalagi tidak memberitahukan kalau sepeda motor tidak boleh lewat flyover kecuali jam 4 sore sampai jam 7 malam ya. Untuk teman-teman perlu saya tekankan, karena banyak banget ini teman-teman yang saya di video manapun saya nggak pernah ngelewatin flyover di selain jam 4 sampai jam 7. Jadi untuk teman-teman saya sarankan jangan melewati flyover, karena ya apa ya, ya udahlah kita ikuti aturan supaya tertib aja lah. Kalau tertib itu enak kok. Ini kalau ke Serong kanan ini ke Ketintang ya teman-teman. Kita lurus saja. Wah ini Ninja 2 tak. Bau knalpotnya itu bikin sakau. Dibilang polusi tapi enak amat baunya itu. Sebelah kanan ini Royal Plaza Surabaya. Sebelah kiri ini ada RSAL atau Rumah Sakit Angkatan Laut yang ada di Jalan Ahmad Yani. Yang gak enaknya di sini udah macet sih. Ya pokoknya dari sini lurus aja lah teman-teman. Mungkin ini banyak macetnya. Wajar sih di sini macet, memang jam segini juga masih batas wajar. Ini kalau ke kiri itu ke apa ya? Kalau ke kiri itu ke Margorejo teman-teman. Salah satu ini adalah apa? Lampu merah terlama di Surabaya. Nomor 4 se-Indonesia itu. Yang paling lama nomor 4 se-Indonesia. Sebelah kiri ini ada JX Internasional. Di sebelahnya JX ini udah ada UINSA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Kemarin viral ya beberapa kali, mabanya melakukan kritik sambil apa waktu PKKMB atau apa ya, persiapan mahasiswa baru lah pokoknya. Mabanya sambil mengkritik, sangar. Masih maba disuruh mengkritik, tapi saya yakin itu kok apa ya, itu memang arahan dari kakak-kakak tingkatnya memang. Karena saya juga mengalami jadi mahasiswa itu memang kita diarahkan gitu loh, tapi ya nggak sefrontal itu ketika jadi maba disuruh kritik dong. Anak baru masuk disuruh kritik itu gimana ceritanya, dia baru merasakan jadi mahasiswa kok disuruh kritik, itu aneh rasanya.
Oh, di sebelah kiri ini ada kereta yang jalan. Berarti kalau ke sana keretanya itu berarti ke arah Malang, teman-teman. Arah Malang, Blitar, Pasuruan. Ya. Jarang yang ke Jombang lewat sini, bisa sih, cuma muter jauh. Oh, keretanya dari Malang, teman-teman. Keretanya dari arah Malang ke Surabaya. Dan cuma 7 gerbong. Kalau 7 gerbong, sorry. Kalau cuma 6 gerbong atau 7 gerbong dengan satu kepala, itu berarti cuma kereta ekonomi biasa. Ini kita masih di Ahmad Yani ya, teman-teman. 11.30, berarti udah 25 menit videonya ya, kalau nggak salah. Atau udah lebih dari 30 menit malah. Ya sepanjang inilah teman-teman perjalanan dari Surabaya Utara ke Surabaya Selatan, jadi memerlukan waktunya sekitar 30 menit saja. Hitungannya enggak tahu ya itu hitungannya lama atau enggak, tapi kalau dihitung dengan macetnya tadi tidak ada macet yang berlebihan ya. Jadi ya sederhana segitu aja gitu loh macetnya kalau di Surabaya. Kita nggak melewati jalur yang benar-benar mau macet banget, itu enggak gitu loh di Surabaya itu, khususnya Surabaya Utara, Surabaya Selatan gitu ya, minim sekali ya, kalaupun ada cuman kepadatan saja. Oke, ini depan ini sudah Bundaran Waru. Alhamdulillah udah mau nyampe. Oke. Aduh, HRV ini mau kemana ini? Oke teman-teman, itu kalau ke kanan itu ke Krian, Sidoarjo, Mojokerto, ke mana lagi ya, ke Jombang, ke arah Tulungagung, Blitar, lewat sana semua Kediri. Ini kalau ke sini ke arah Malang ya, Pandaan, Pasuruan, terus Tretes, Trawas bisa, ke Batu ya. Jadi ini kita sudah masuk kota Sidoarjo teman-teman. Di sebelah kanan itu adalah terminal Bungurase, terminal Purabaya Surabaya. Saya sudah pernah bikin videonya dari pelabuhan Tanjung Perak ke terminal. Ini di sebelah kiri adalah stasiun Waru teman-teman. Ini stasiun ya, walaupun kecil tapi stasiun yang ya oke lah gitu loh, ruang tunggunya memadai. Sama ya di sini flyovernya saya sarankan jangan dilewatin ya untuk motor, karena memang aturannya gitu teman-teman, jadi lebih enak tertib. Oke, kita putar balik di sini teman-teman. Ini kalau ke kanan itu bisa kalau motor, tapi kalau mobil nggak bisa sih sekarang, misal motor mobil nggak bisa, itu ngelawan aturan ya, nggak boleh. Kalau mau naik motor putar balik sini itu masuk gini teman-teman, gang sebelah kiri ini, itu kalau mau masuk ke Bungurase, jadi itu nanti langsung tembus ke dalam ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Alhamdulillahirobbilalamin, perjalanan kita selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai akhir. Jangan lupa bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, tinggalkan like, klik juga tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Siapa tahu informasi seperti ini berguna bagi teman-teman ke depannya. Jadi supaya nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya aja. Oke, saya cukupkan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.